Selamat malam, Bapak Desianto. Perkenalkan, nama saya Alvin Andika Putra dengan NIM 123240193 dari Informatika Angkatan 2024. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video tentang routing OSPF menggunakan 7 router. Di sini kita disediakan topologi sebagai berikut di SPADA. Kita buka Cisco yang terlebih dahulu. Saya tadi sudah membuat ruangannya. Selanjutnya kita akan memasangkan router, PC dan switch. Pertama kita akan menggunakan router PT. Kita beri satu router pada area 0. Kita akan berikan dua router pada area 2. Kita berikan dua router pada area 3 dan dua router untuk area 4. Selanjutnya kita akan ganti nama routernya sesuai dengan topologi yang digunakan pada SPADA ini. Cisco R1, border router 1, border router 2 dan seterusnya. Oke, di sini kita akan menamainya Cisco router 1. Oke. Di sini kita gunakan Cisco router 2. Kita ganti ini menjadi Cisco router 3. Dan pada area 4 kita akan gunakan Cisco router 4. Nah, router 8, router 10 dan router 12 kita akan ganti menjadi border router 1, border router 2 dan border router 3. Oke, berikutnya kita akan memasangkan switch pada tiap-tiap areanya. Kita gunakan PT switch. Kita berikan satu pada area backbone, kita berikan satu pada area 2, area 3 dan area 4. Berikutnya untuk device yang kita gunakan adalah PC. Kita tambahkan PC di sini di area 2, area 3 dan area 4. Oke. Berikutnya saya mau rapikan sedikit agar bisa dibaca nantinya, agar kabel-kabel fast ethernet yang digunakan juga tidak menabrak. Oke, selanjutnya kita masuk pada Cisco router 1 terlebih dahulu. Kita matikan, terus kita masuk ke 1 CFE. Kita tambahkan 2 port. Kita hidupkan lagi sambil menunggu Cisco router 1 hidup. Kita akan sambungkan dari Cisco router 1 ke switch, berikutnya switch ke PC. Lakukan cara yang sama pada area 2 dan area 3 serta area 4 yang terakhir. PC 2 switch, Cisco router 4 ke switch. Oke. Rapikan dulu ya agar tidak menabrak. Oke, kita naikkan sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan Cisco router 1 ke border router 1, border router 2 dan border router 3. Kita akan menggunakan kabel chopper crossover ya. Kita pasangkan terlebih dahulu Cisco router 1 kita gunakan FA 1/0. Pada border router 1 kita gunakan FA 0/0. Cisco router 1 FA 6/0 kita sambungkan pada border router 2 melalui FA 0/0, dan yang terakhir kita gunakan FA 7/0 ke FA 0/0. Berikutnya kita akan menghubungkan tiap-tiap border router ke Cisco router. Pada border router 1 ke Cisco router 2 kita gunakan FA 1/0. FA 1/0. Pada area 3 kita gunakan FA 1/0. Dan terakhir kita gunakan FA 1/0. Oke.
sudah terhubung semuanya. Berikutnya kita akan mencatat seluruh IP atau network yang sudah disediakan pada topologi berikut ke dalam Cisco. Oke. Kita akan beri ini di sini. Kita gunakan 192.168.10.0/24. Terus pada area 2 kita gunakan 192.168.20.0/24. Pada area 3 kita gunakan 192.168.30.0/24. Pada area 4 kita gunakan 192.168.40.0/24. Oke. Ini sudah. Maaf, bergeser. Nah, kurang lebih agar tidak tertabrak. Terus kita akan catat dulu IP network yang 6/0, 3/0 dan 1/0. Kita mulai di sini 192.168.1.0/24 dan yang di sini 192.168.2.0, 192.168.3.0/24. Di sini 192.168.4.0/24, 192.168.5.0/24. Yang terakhir kita gunakan 192.168.6.0/24. Kita rapikan terlebih dahulu agar semuanya kelihatan jelas. Oh, ini kurang /24. Kita tarik dulu agar semuanya kelihatan dan tidak ada yang tertumpuk satu sama lain. Area backbone kita naikkan aja. Nah, ini kan kelihatan semuanya. Oke, sip. Semuanya sudah tercatat dan tersusun dengan rapi. Berikutnya kita akan melakukan pengalamatan pada area 0, area 2, area 3, dan area 4. Kita mulai dari Cisco router 2 terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke config, kita cek kabel yang mengarah dari Cisco router 2 ke switch PT switch 1, yaitu FA0/0. Kita hidupkan terlebih dahulu. Kita akan gunakan IP-nya 192.168.20.1. Kenapa 20.1? Karena kita diberikan networknya itu 20.0. Kita menggunakan 20.1 dan 20.2 di PC. Oke. Karena SM-nya atau subnet mask-nya menggunakan 124, maka defaultnya kita menggunakan SM 255.255.255.0. Oke. Kita tutup. Kita pindah ke PC. Kita melakukan pengalamatan di PC 168.20.2. Nah, karena 20.1 sebagai default gateway, maka kita masukkan 20.1. Oke, sekarang Cisco router 2 bisa mengirimkan pesan ke PC 1 atau sudah terhubung ya. Berikutnya kita masuk ke Cisco router 3. Kita akan melakukan pengalamatan lagi menggunakan kabel FA0/0. Kita masukkan 192.168.30.1. Subnet masih sama. Kita masuk ke PC, desktop, IP configuration 192.168.30.2. Subnet masnya masih sama 192.168. Untuk defaultnya kita masukkan 30.1. Oke. Berikutnya Cisco router 4. Kita gunakan FA0/0. Kita masukkan 168.40.1. Oke, sudah terhubung. Berikutnya ke PC. Masuk ke IP configuration. Masukkan 192.168.40.2. Subnet masknya /24. Default gateway-nya kita masukkan 40.1. Oke, berikutnya kita setting pada area 0.
topik pun kita gunakan FA0 per 0. Kita masukkan 168 10.1 124. Kita masuk ke PC desktop IP configuration 92 168 10.2 192 168 10.1 untuk default gateway-nya. Oke. Sekarang PC-nya sudah terhubung pada tiap-tiap Cisco router ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan pengalamatan pada border router 1, border router 2, dan border router 3. Kita akan melakukan pengalamatan dari border router tadi ke dalam Cisco router. Kita mulai dari area 2 terlebih dahulu. Oke, kita geser dikit. Oke, sip. Kelihatan kita masuk ke config. Kita gunakan, nah di sini yang terhubung ke Cisco router 2 menggunakan FA1 per 0. Maka kita akan setting FA1 per 0 terlebih dahulu. Kita hidupkan. Kita masukkan 192 168 4.1 maaf 124. Berikutnya pada Cisco router 2 kita buka FA1 per 0, kita masukkan 168 4.2 124. Oke. Berikutnya kita lakukan cara yang sama pada border router 2 dan border router 3 atau area 3 dan area 4. Kita cek FA1 per 0, kita hidupkan. Kita gunakan 192 168 5.1 maaf 124. Kita tutup. Nah, geser sini aja. Oke, sip. Masuk ke Cisco router 3. Kita masuk ke FA1 per 0, kita hidupkan 192 168 5.2 124. Oke. Berikutnya pada border router 3 kita masuk ke FA1 per 0 192 168 6.1 124. Dan pada Cisco router 4 kita masuk ke FA1 per 0 192 168 6.2 124. Oke. Berikutnya kita akan melakukan pengalamatan pada Cisco router 1 ke border router 1, border router 2, dan border router 3. Gimana caranya? Caranya sama seperti kita melakukan pengalamatan pada tiap-tiap border router tadi. Kita masuk ke FA1 per 0 terlebih dahulu. Kita akan mulai setting dari area 2 terlebih dahulu. Oke, kita hidupkan 192 168 1.1 124. Oke. Berikutnya kita masuk ke FA6 per 0. Kita hidupkan, kita gunakan 192 168 2.1. Berikutnya pada FA7 per 0 atau yang mengarah pada area 4, kita gunakan 68 3.1 ya 124. Nah, kita berikutnya akan melakukan pengalamatan dari border router 1 ke Cisco router 1 menggunakan kabel FA0 per 0. Kita hidupkan, kita gunakan 192 168 1.2 124. Oke. Berikutnya pada border router 2 kita hidupkan, kita gunakan 192 168 2.2 124. Berikutnya border router yang terakhir kita masukkan 192 168 3.2 124. Oke. Kita sudah berhasil melakukan pengalamatan pada Cisco router 1 ke border router 3, lalu Cisco router 1 ke border router 2, dan Cisco router 1 ke border router 1. Lalu pada border router 1 sudah berhasil melakukan pengalamatan ke Cisco router 2. Border router 2 sudah berhasil melakukan pengalamatan pada Cisco router 3. Border router 3 sudah berhasil melakukan pengalamatan ke Cisco router 4. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan routing OSPF. Bagaimana caranya? Simak videonya
jangan di skip. Nah, terus kita akan mulai melakukan routing OSPF mulai dari Cisco router 2. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kita masuk ke conft atau configure terminal. Nah, dari kita akan fokus untuk routing OSPF di tiap-tiap areanya terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan routing OSPF-nya dari Cisco router 2 ke border router 1. Berikutnya Cisco router 3 ke border router 2 dan Cisco router 4 ke border router 4. Oke, dari router Cisco router 2 ini kita memiliki dua network. Jadi dari Cisco router 2 ini kita akan membawa network CPC dan melalui kabel dan melalui network 4.0 untuk mengarah ke border router 1. Jadi kita masuk ke root OSPF 1, kita masukkan network 192.168.20.0. Nah, berikutnya kita akan menggunakan wildcard. Karena tadi menggunakan /24, maka wildcardnya itu 0.0.0.255 area 2. Berikutnya kita masukkan network si kabel yang mengarah ke border router 168.4.0. Wildcardnya masih sama karena semuanya menggunakan prefix /24 0.255 area 2. Nah, kita ketikkan Ctrl Z, kita enter, kita masukkan right. Building configuration-nya sudah oke. Selanjutnya kita akan melakukan routing pada border router 1 ke Cisco router 2. Kita masuk ke CLI, kita keluarkan dulu conft. Nah, berikutnya root OSPF 1. Nah, pada border router 1 kita akan mengirimkan pesan ke Cisco router 2 melalui kabel 4.0. Jadi kita akan memasukkan network 192.168.4.0 saja. Oke. Kita gunakan wildcard yang sama. Tik 255 area 2. Ctrl Z, enter, right. Oke, sudah berhasil. Kita coba tes mengirimkan pesan terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil dari border router 1 ke Cisco router 2. Berikutnya dari border router 1 ke PC. Sudah berhasil. Oke. Berikutnya kita akan melakukan routing OSPF yang sama pada area 3 dan area 4. Caranya sama seperti area 2 tadi. Kita mulai dari Cisco router 3. Kita keluarkan terlebih dahulu conft. Kita masukkan root OSPF 1, networknya network PC 168.30.0 menggunakan wildcard dari /24 0.255 area 3 dan kabel yang mengarah ke border router 2 yaitu 5.0 92.168.5.0.0.0.255 area 3. Ctrl Z, enter, right. Oke, sudah. Berikutnya kita pindah ke border router 2. Kita masuk ke CLI, kita keluarkan terlebih dahulu conft root OSPF 1 network 192.5.0.0.0.0.255 area 3. Ctrl Z, lalu enter, ketik right. Oke, sudah. Kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu pada border router 2 ke Cisco router 3 sudah berhasil.
border router 2 ke PC. Nah, sudah berhasil. Oke, kita masuk ke routing pada area 4. Kita masuk ke CLI, kita keluarkan terlebih dahulu conft root OSPF1 network PC terlebih dahulu, kita masukkan 40.0 prefix/24 wildcardnya 0.0.0.255 area 4 network 192.168. Kita masukkan network dari Cisco router 4 yang menghubungkan ke border router 3 6.0.0.0.255 area 4. Ctrl Z, enter, ketik right. Oke. Berikutnya pada border router 3 kita masuk ke CLI, kita keluarkan terlebih dahulu configure terminal root OSPF1 network 192.168 6.0.0.0.255 area 4. Ctrl Z, enter, kita right. Sip, sudah berhasil. Kita akan melakukan uji coba pengiriman pesan dari border router 3 ke Cisco router 4. Sudah berhasil. Border router 3 ke PC sudah berhasil. Oke. Nah, berikutnya kita akan melakukan routing dari border router 1 ke Cisco router 1, border router 2 ke Cisco router 1, dan yang terakhir border router 3 ke Cisco router 1. Oke, kita akan mulai dari Cisco router 1 terlebih dahulu. Enable configure terminal. Nah, root OSPF1. Nah, dari Cisco router 1 kita mau mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1, berikutnya ke PC 2 dan PC 3. Maka kita akan membawa network si PC 0 yaitu 192.168 10.0 menggunakan /24, maka wildcard yang kita gunakan itu 0.0.0.255 0.0.0.255 area kosong. Nah, berikutnya kita akan melakukan routing dari Cisco router 1 ke area 2 terlebih dahulu. Maka kita akan masukkan network dari kabel yang terhubung ke border router 1 menggunakan network 1.0. Maka kita masukkan 192.168.1.0. Wildcardnya masih sama karena kita di sini menggunakan /24 semuanya. Area 0. Ctrl Z, enter, right. Oke. Kita masuk ke border router 1 terlebih dahulu. Kita enter di sini. Kita conft. Nah, root OSPF1 networknya kita akan masukkan network dari kabel yang terhubung ke Cisco router 1 yaitu 168.1.0 0.0.0.255 area kosong. Sip. Ctrl Z, enter, kita right. Building configuration-nya sudah oke. Kita akan melakukan tes terlebih dahulu dari Cisco router 1 ke border router 1. Sudah berhasil. Oke. Berikutnya kita mau coba mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Sudah berhasil. Oke, berarti area 0 sekarang sudah berhasil mengirimkan pesan ke area 2. Berikutnya kita akan melakukan routing ke area 3. Kita conft, kita masukkan root OSPF1 network
192, 168, 2.0. Kenapa langsung kita masukkan network yang terhubung pada border router 2 saja? Karena di awal kita sudah melakukan atau kita sudah masukkan network dari CPC area 0 atau PC 0. Jadi pada area 3 dan area 4 kita nggak usah masukin network dari CPC 0 lagi. Kita tinggal masukkan network dari kabel yang mengarah ke tiap-tiap bordernya aja, kayak 2.0, 3.0 gitu. Oke, kita gunakan wildcard 124 255 area 0, Ctrl Z, enter, kita write, build configuration, oke. Kita masuk ke border router 2, enable conft root OSPF1 network. Nah, di sini kita gunakan network dari kabel yang terhubung ke Cisco router 1 menggunakan 2.0, 0.0.0, wildcardnya titik 255 area 0, Ctrl Z, enter, right. Oke, kita akan mencoba mengirimkan pesan langsung dari router 1 ke border router 2 sudah berhasil, maka PC 0 ke PC 2 juga sudah berhasil. Oke, nah langkah yang terakhir kita akan melakukan routing OSPF dari area 0 ke area 4. Kita masuk ke Cisco router 1, kita enter conft root OSPF1 networknya. Nah, networknya kita langsung masukkan 3.0 wildcardnya /24 area 0. Oke, Ctrl Z, enter, dan right. Oke, kita masuk ke border router 3, enable conft root OSPF1 network 192, 168, 3.0, wildcardnya masih sama 255 area 0, Ctrl Z, enter, dan right. Oke, kita akan melakukan pengiriman pesan dari PC 0 ke border router 3 sudah berhasil, maka PC 0 juga sudah berhasil mengirimkan pesan ke PC 3. Kita akan melakukan tes lagi dari PC 0 ke PC 1 sudah berhasil. Kita tutup aja yang atas. PC 0 ke PC 3 sudah berhasil, PC 0 ke PC 1 juga sudah berhasil, PC 0 ke PC 2 juga sudah berhasil, PC 1 ke PC 2 sudah berhasil, PC 1 ke PC 3 sudah berhasil, maka PC 2 ke PC 3 dan PC 2 ke PC 1 juga sudah berhasil. Oke, jadi tugasnya sudah selesai. Mungkin saya mau sedikit menambahkan. Jadi wildcard itu sama kayak, kita berikan contoh. Jadi kita tadi menggunakan subnet masknya kan /24. /24 itu 255 255 255.0. Nah, wildcard itu rumusnya itu 255 kurangin 255 titik 255 dikurangin 255 titik 255 kurangin 255 titik 255 dikurangi 0. Nah, jadi hasilnya itu 255 dikurangin 255 hasilnya 0 titik 255 dikurangi 255 hasilnya 0, lalu 255 dikurangi 255 hasilnya juga 0, 255 dikurangi 0 maka hasilnya 255. Begitu rumusnya. Nah, maka wildcardnya tadi itu kita gunakan 0.0.0.255 karena /24. Nanti juga bisa berganti terus kalau kita gunakan
255, 255, 255, titik 252, maka wildcardnya itu 0.0.0.3. Dan berikutnya saya ingin melakukan checking routing table router di tiap-tiap router. Jadi kita masuk lagi ke Cisco-nya. Kita akan cek pada Cisco router 1, kita masuk ke CLI, kita enable configure terminal. Oh maaf, nggak usah pakai configure terminal, langsung show IP route. Nah masuk. Jadi yang O ini itu tandanya menggunakan routing OSPF. Ini O OSPF. Jadi pada Cisco router 1 terdapat 1, 2, 3, 4, 6 routing OSPF. Berikutnya kita akan cek pada border router 1, masuk ke CLI, enter, enable show IP route. Pada border router 1 di sini ada 1.1 dan 4.2. 4.2 itu berarti dari border router 1 mengarah ke Cisco router 2 dan border router 1 mengarah ke Cisco router 1. Berikutnya pada border router 2 kita show IP route. Pada border router 2 routing OSPF-nya mengarah ke 2.1 atau ke Cisco router 1 dan 5.2 mengarah ke Cisco router 3. Berikutnya pada border router 3 enable show IP route. Pada border router 3 lakukan routing OSPF ke 3.1 atau mengarah ke Cisco router 1 dan 6.2 yang mengarah ke Cisco router 4. Berikutnya kita juga mau cek Cisco router 4, 3 dan 2. Kita masuk ke Cisco router 4, enable show IP route. Pada Cisco router 4 melakukan routing OSPF untuk mengarah ke 6.1, 192.168, 6.1 atau mengarah ke border router 3. Berikutnya ke Cisco router 3, kita masuk ke CLI, enable show IP route. Pada Cisco router 3 melakukan routing OSPF untuk ke 192.168.5.1 atau yang mengarah ke border router 2. Dan yang terakhir kita akan cek Cisco router 2. CLI, enter, enable show IP route. Nah, pada Cisco router 2 dilakukan routing OSPF dengan IP 192.168.4.1 atau yang mengarah ke border router 1. Nah, gitu. Jadi terima kasih untuk Bapak Desianto yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya sudah berhasil melakukan routing OSPF dari area 0, area 3, area 2 dan area 4.